Sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya yang udah gabung di live Intip Kuliah. Terima kasih kepada tim Intip Kuliah yang udah undang saya ya sebagai narasumber pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Munifa Zuhra Almasah, panggilannya Munifa. Asal aku dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Saat ini adalah mahasiswi semester 3, Prodi D4 Statistika di Politeknik Statistika STIS. Oke, berarti Kak Munifa ini anak rantau gitu ya? Iya, benar. Ya. Oke, dan sekarang lagi daring Kak, PJJ? Iya, lagi daring di rumah. Oke, nah Kak, sebelumnya STIS ini jadi salah satu atau yang pertama malah ya, PTK yang kita undang nih. Terima kasih juga Kak Munifa udah mau sharing sama kita gitu ya tentang statistika. Nah Kak, aku sekarang mau ini secara garis besar jurusan statistika yang di STIS khususnya itu seperti apa Kak? Oke, jadi kalau kita flashback ya, waktu SMA itu kan kita taunya statistik itu mean, median, modus gitu kan. Kita masih menghitung hal yang sederhana. Tapi pas kuliah ternyata it's more complicated ya. Jadi sangat kompleks ilmu statistik itu sebenarnya. Terus kalau misalnya kita mau merujuk ke pengertian dari statistika itu sendiri ya, pengertian ilmu statistik itu berarti artinya kita mempelajari tentang bagaimana kita mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, dan cara kita untuk mengambil kesimpulan dari data yang kita peroleh. Nah, khususnya di Politeknik Statistika STIS itu, jurusan statistikanya itu lebih ke official statistik atau statistik perkantoran. Karena nantinya setelah lulus di STIS, nanti kan karena ini ikatan dinas, artinya kita jadi ASN ya, jadi ASN, kita harus mempelajari tentang official statistik. Nah, mungkin kalau di universitas lain, sebenarnya statistika ini dipelajari di semua jurusan ya, Kak. Karena temen aku itu nanya jurusan kedokteran, dari peternakan, semuanya bahas tentang statistik. Karena emang benar banget bahwa statistik itu cakupannya luas, penerapannya itu ada di semua disiplin ilmu. Ya, seperti itu, Kak. Iya. Oke, iya jadi memang statistik itu kajiannya itu luas dan hampir semua jurusan di universitas baik itu baik itu sosum gitu ya, apalagi saintek pasti menggunakan statistik gitu ya kayak. Iya, benar banget. Dulu apa sih yang jadi alasan milih statistika gitu ya, apalagi di SIS? Oke, kalau khususnya kalau di STIS sendiri itu baru kepikiran waktu kelas 12, kelas 3 SMA ya. Jadi awalnya itu ketika masuk SMA, kelas 1 SMA, saya ingin jurusan yang berhubungan dengan matematika. Karena saya merasa passion saya di sana, di matematika, suka matematika dari SD sampai SMA gitu ya. Tapi kuliahnya nggak pengen jurusan yang matematika murni, pengennya lebih ke hitung-hitungan, tapi juga bukan teknik. Terus dari itulah saya coba cari, oh ternyata dapat nih jurusan statistika. Nah setelah dapat jurusan statistika, tentunya kita harus cari tahu dulu ya, belajarnya apa sih gitu kan. Karena banyak teman-teman yang nanya kayak waktu SMA itu dulu, statistik itu belajarnya apa sih gitu. Karena kalau matematika itu udah kelihatan kan kita matematikanya. Tapi kalau statistik, waktu SMA kita cuma belajar mean, median, modus, menghitung itu. Ternyata setelah aku cari-cari, ternyata data ya, statistik itu kan berhubungan dengan data. Terus karena kemajuan saat ini, apalagi di pandemi COVID ya, kita banyak banget dengar data COVID, terus gimana sih impact-nya terhadap ekonomi dan sebagainya. Nah, dari hal itu, aku tertarik jadi untuk mengambil jurusan statistik. Dan juga aku pernah baca quotes ya, bahwa jurusan statistik atau seorang data scientist, statistisi itu sangat diperlukan untuk 10 tahun mendatang. Artinya, pada era saat ini ya, era revolusi seperti ini. Dan juga kalau misalnya kita bicara tanpa data, itu sangat mudah untuk
dipatahkan oleh orang lain karena kita beropini kan. Tapi kalau kita udah punya data itu nggak ada yang bisa bantah kita karena ini loh buktinya, kita bisa buktiin hal itu benar apa enggak. Itu alasannya. Jadi dari ceritanya kamu Nifa ini kita bisa bisa tahu kalau penting banget nih buat explore atau nggak tahu dulu kita tuh sebenarnya suka apa gitu ya kayak. Terus selain itu cari-cari juga nih jurusan apa sih yang mendukung juga sama kesukaan kita, dan habis dari situ kita lihat juga prospeknya gitu ya. Sampai akhirnya memutuskan SIS dan alhamdulillah keterima gitu ya kayak. Ya, alhamdulillah. Jadi singkat cerita, sebelum di SIS, alhamdulillah juga keterima undangan di salah satu universitas gitu. Jurusan statistika juga. Jadi sesuka itu ya kak ya? Udah seniat itu juga statistika ya? Iya, pilihan 1, pilihan 2-nya statistika. Sampai kayak teman-teman aku kayak, kalau Munifa ya udah tertebak itu statistika pasti gitu. Oke. Gak pernah berubah. Oke, konsisten berarti ya. Oke, nah Kak, terus selanjutnya ya, aku mau nanya nih, tentang mata kuliah, itu ada apa aja sih Kak? Atau misalnya mata kuliah yang khas gitu ya, di statistika SIS? Oke, kalau di SIS itu yang khas, kan kita belajar kalau itu ada pembagian kayak mata kuliah wajib atau mata kuliah inti, dan juga ada mata kuliah yang sifatnya peminatan. Nah, untuk yang inti itu seperti metode statistika, pengantar teori peluang, kalkulus ya, aljabar linear, dan lain sebagainya. Dan di samping itu kita juga belajar tentang pemrograman, algoritma pemrograman, komputasi statistik, dan yang bagian peminatannya itu ada kita belajar tentang ekonomi, pembangunan, kemudian sosiologi, dan demografi. Jadi karena di SIS itu fokusnya ada dua jurusan D4 statistika sama komputasi. Kalau aku D4 statistika, nanti peminatannya ada sosial kependudukan dan ekonomi. Oke. Nah, kalau kepeminatan itu tuh dipilih di semester tertentu atau misalnya gimana nih sistemnya? Oke. Kalau untuk yang peminatan itu kita nanti pilihnya di tingkat 3. Tingkat 3 artinya semester 5. Nanti kita pilih, terus kalau misalnya nilai kita memadai untuk itu, mendukung, nah nanti kita masuk ke jurusan itu. Dan juga kalau di statistik ya, biasanya kan kalau di universitas itu ada praktikum ya Kak, praktikum dan lain sebagainya. Nah kalau di SIS itu, kita projectnya kayak aku waktu semester 2 kemarin itu belajar algoritma pemrograman. Nah, di itu tugasnya buat aplikasi sederhana dari Pascal. Dan juga saat ini, semester 3, ketemu lagi dengan metode penarikan contoh mata kuliahnya itu. Dan dosen aku, khususnya, itu memberikan tugas research. Jadi, research project, kita membuktikan teori dengan menggunakan software statistik seperti R atau Python gitu. Oke, dan pastinya jauh lebih kompleks daripada statistika yang diajari di SMA ya Kak ya? Benar banget, kayak waktu SMA itu hanya 1/berapa gitu. Oke, sejauh ini nih mata kuliah yang paling menantang atau paling bikin berkesan, paling struggle banget gitu ya, mata kuliah apa? Kalau yang menantang menurut aku adalah pemrograman tadi, algoritma pemrograman sama komputasi statistik. Karena mungkin ini juga karena waktu SMA itu belum ada dasar itu ya, pemrograman dan lain sebagainya. Jadi ini struggle nih, kayak semua orang juga kebanyakan bilang, oh ya pemrograman itu cukup susah ya. Karena sebenarnya intinya tergantung mindset kita juga. Kalau misalnya kita berusaha lebih keras, practice make perfect ya. Jadi insya Allah itu bisa. Tapi itu menantang. Ya. Menantang itu tadi pemrograman tadi ya. Oke. Nah kalau tugas-tugasnya nih, biasanya bentuknya tuh kayak gimana sih? Oke, kalau untuk tugas-tugasnya itu misalnya tadi matematika yang berhubungan dengan hitung-hitungan ya, itu tugasnya kayak dikasih contoh soal, dan latihannya itu ya karena kuliah ya, jadi dikasih soal dalam buku-buku di bahasa Inggris, buku-buku bahasa Inggris, soal bahasa Inggris seperti itu. Terus yang untuk
pemrograman tadi itu kayak project-project, kita bikin project. Dan kalau misalnya yang ekonomi, sosiologi itu kita buat paper atau makalah. Oke, jadi apa ya, macam-macam banget gitu ya jenis atau bentuk tugasnya. Ada yang menganalisis, ada yang bikin project gitu ya. Oke, nah Yeah. tadi kan ada dijelasin ya kayak tentang apa namanya teh peminatan gitu ya, yang tadi di semester 5 ya. Ya, Oke, oke itu boleh dijelasin lebih lanjut nggak, Kak? oke. Jadi kalau aku D4 Statistika itu ada 2 peminatan. Yang pertama adalah statistika ekonomi. Jadi kalau statistika ekonomi itu kita bahas bagaimana sih implementasi statistika ke bidang tentang PDB, PDRB, dan lain sebagainya, inflasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, terus yang kedua itu ada statistika sosial kependudukan. Nah, ini baru kita bahas tentang demografi, bagaimana penduduk, terus kemarin ada sensus penduduk. Nah, itu termasuk dari bagian statistik sosial kependudukan. Terus kalau untuk jurusan yang lain, itu ada D4 komputasi ya. Secara garis besar, kalau D4 komputasi statistik itu, peminatannya juga ada 2. Nah, yang pertama itu peminatannya ada sains data. Sains data ini itu ya, udah terkenal banget dengan data scientist. Ya. Kita lihat kan data scientist. Nah, itu peminatan sains datanya bagaimana memanfaatkan statistik di bidang sains di program. Tapi kalau yang kedua itu ada sistem informasi. Jadi sistem informasi ini gimana caranya kita bangun webnya tentu yang berhubungan dengan statistik. Oke, nah terus itu pasti apa ya, mahasiswa tuh bisa milih peminatan itu tuh berdasarkan apa sih? Boleh, apakah bebas atau misalnya ada syarat-syarat tertentu gitu, Kak? Oke, jadi setahu saya dari kakak tingkat itu untuk pemilih peminatan itu nanti kita bebas mau milih apa. Nanti ketika udah ngisi formulir mau milih apa itu yang dipertimbangkan adalah dilihat nilainya. Misal kita milih statistika ekonomi. Nah, nanti ada mata kuliah tertentu, misalkan waktu semester 1 kita ada belajar tentang pengantar ekonomi. Kita ada belajar tentang ekonomi pembangunan. Nah, itu dilihat, oh nilainya bisa mencukupi nggak, sebagainya. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, tentang jalur masuk nih. Setahu aku kalau misalnya di PTK itu kan jalur masuknya biasanya melewati tahapan-tahapan yang lebih panjang gitu ya daripada di universitas gitu ya. Nah, boleh jelasin Kak? Oke. Jadi kalau di STIS itu ada 2 jalur. Yang pertama ujian tulis yang untuk lulusan SMA, terus yang kedua itu ada tugas belajar. Tugas belajar artinya orang yang udah kuliah sebelumnya, terus mau nyambung lagi S1 atau D4 di STIS itu bisa. Nah, untuk aku kan berarti ujian tulis biasa ya, yang bagi lulusan SMA. Nah, itu kalau tahun aku ada 4 tahapan tes. Jadi yang pertama itu ada tes matematika, yang kedua ada SKD, yang ketiga itu ada psikologi, terus yang keempat kesehatan. Nah, tapi tahun ini mungkin karena pandemi, jadinya cuma 3, itu matematika, SKD, sama kesehatan. Jadi nggak ada tes psikologi. Oke. Jadi lumayan panjang juga gitu ya perjalanannya ya untuk sampai di STIS ya, Kamu Nifa? Iya. Benar banget, apalagi waktu tes matematika itu ya bulan puasa, jadi kebayangkan teman-teman ngerjain matematika di bulan puasa. Nah, terus Kak, biasanya gitu ya, dalam satu angkatan, itu penerimaan mahasiswanya itu berapa sih? Oke, satu angkatan itu kami 600 orang. Jadi 600 orang itu 150 jurusan D3 statistika, kemudian 150 dari komputasi statistik, dan 300-nya dari jurusan D4 statistika. Oke, nah Kak, untuk informasi terkait apa ya,
terkait itu yang penerimaan mahasiswa baru gitu, itu bisa diakses di mana? Oh ya, kalau teman-teman semua pengen lihat tentang informasi itu, bisa dicek di webnya STIS, stis.ac.id, atau kalau mau lihat seleksinya, stmb.stis.ac.id. Nanti di sana lengkap semuanya. Oke. Nah, meskipun misalnya tadi bisa dibilang banyak gitu ya, satu angkatannya 600 orang, tapi pasti jauh lebih banyak lagi ya peminat untuk masuk ke STIS. Kamu Iya, juga ya? banyak banget. Oke, nah Kak, selanjutnya nih aku mau nanya nih, kan udah 3 semester gitu ya di SIS gitu, nah boleh ngasih tips nggak ke para maba, apa ya nyebutnya, mahasiswa atau apa? Ya, maba, mahasiswa baru. Gitu, apa sih yang harus mereka lakuin atau persiapkan gitu ya, biar bisa survive di jurusan ini nantinya? Oke, jadi pesannya ya untuk mahasiswa baru Polstar STIS, pertama dari sampai semester 3 ini ya, kita kan udah mulai banyak belajar ya. Jadi pesannya yang pertama itu bagi mahasiswa baru adalah luruskan niat dulu. Jadi kita itu kuliah sebenarnya untuk apa sih? Apa hanya untuk habis lulus kerja udah itu aja, hanya mendapatkan gelar atau gimana? Nah, jadi kita harus luruskan niat dulu bahwa kita itu kuliah untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, ya kan? Kalau misalnya kita udah akan lebih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, karena kita pengen dapetin ilmunya, bukan hanya segelar TR Stat gitu. Nah, tapi kita mau dapetin ilmunya. Terus yang kedua, setelah niat kita, artinya fondasi kita udah kuat nih, kita niatnya untuk cari ilmu, untuk banggain orang tua. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak bertanya, karena apalagi saat ini pandemi ya, Kak. Bagi mahasiswa baru itu pasti merasa kesulitan karena dunia perkuliahan benar-benar berbeda dengan sekolah SMA. Jadi ketika kita kuliah nggak ada lagi yang ingetin tugas dan lain sebagainya. Jadi kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Nah, jadi banyak-banyak bertanya. Kalau misalnya ada yang belum paham, bisa langsung tanya ke dosen ataupun kakak tingkatnya. Dan juga salah satu hal lagi yang perlu adalah karena ini jurusan statistik dan more complicated, jadi harus banyak-banyak praktis, jadi harus banyak ngerjain soal-soal karena supaya kita tahu gimana kalau misalnya metode ini untuk apa sih, kalau kasusnya seperti ini apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi harus benar-benar praktis, karena practice make perfect tadi. Oke, tadi luruskan niatnya dulu, terus banyak-banyak praktik gitu ya Kak ya. Oke, nah mungkin Kak boleh ngasih gitu ya sedikit, gimana sih caranya biar bisa lulus tes ke SIS gitu. Karena pasti banyak banget nih maba yang pengen bisa masuk juga gitu. Oke, kalau dari pengalaman aku ya, karena dulu alhamdulillah terima juga lewat jalur SNMPTN undangan. Jadi itu ada waktu 3 bulan, libur 3 bulan. Nah, di saat teman-teman lain menyiapkan untuk SBMPTN, waktu masih SBM ya, belum UTBK, terus aku mempersiapkan untuk tes di STIS. Jadi tes yang pertama itu kan matematika. Jadi untuk tes yang matematika, tes make perfect ya. Jadi aku belajar itu punya target. Jadi satu soal, satu hari itu aku selesaiin satu paket soal. Nah, jadi untuk soal matematika, aku targetkan aku harus bisa nyelesain satu paket soal. Terus untuk SKD, misalnya SKD itu aku juga harus selesaiin satu paket. Jadi kita punya 24 jam yang sebenarnya kita bisa memaksimalkan waktu yang 24 jam itu dengan baik. Jadi aku bangun jam 4 subuh, jam setengah 3 atau setengah 4, itu mulai belajar yang hafalan. Ya, karena waktu yang terbaik untuk
menghafal itu kan di subuh hari ya, di sebelum subuh. Menghafal itu karena aku tahu kekurangan aku itu di hafalan, jadi di SKD itu ada tes wawasan kebangsaan nih, PKN, sejarah dan sebagainya. Nah, saat itulah aku manfaatkan waktu untuk itu. Terus paginya setelah subuh jam 7:30 itu baru mulai start matematika. Dan harus siapin makanan ya teman-teman, jangan lupa karena terkuras banget dengan matematika kan. Kalau aku harus siapin makanan, minum supaya lebih konsentrasi. Jadi tipsnya itu adalah yang pertama harus punya target. Satu hari itu harus berapa soal yang diselesaikan. Atur jadwal sedemikian rupa sehingga waktu yang 24 jam tadi itu bisa dimaksimalkan dengan baik. Nah, terus yang kedua, bahas soal-soal tahun lalu, terus soal-soal yang sering-sering ikut tryout. Jadi kan dulu itu banyak tryout untuk masuk STIS, untuk masuk perguruan tinggi kedinasan. Nah, itu untuk evaluasi diri, udah sejauh mana sih kemampuan kita. Nah, terus yang ketiga, setelah berusaha tadi, tentunya kita berdoa, berbanyak ibadah ya. Tapi jangan juga ketika mau tes aja ibadahnya ditingkatin pas udah. Jadi harus konsisten, juga konsisten, disiplin, dan juga harus komitmen terhadap diri sendiri. Terus yang terakhir baru ya serahkan hasilnya, apapun hasilnya, yakinlah bahwa itu pasti yang terbaik. Oke, dan itu tipsnya pasti bisa banget untuk dicontoh juga nih sama para maba gitu ya. Nggak hanya kalau mau masuk STIS aja, mungkin untuk kalau masuk ke ujian perguruan tinggi lainnya juga bisa banget gitu ya Kak ya. Oke Kak, selanjutnya tentang prospek kerja. Sama Alwin itu biasanya kerja di mana Kak? Oke, jadi teman-teman semua, insya Allah kalau di STIS itu nggak ada yang namanya pengangguran. Karena nanti setelah lulus itu kita ditempatkan di Badan Pusat Statistik atau BPS seluruh penjuru Indonesia. Artinya bisa di BPS pusat ataupun daerah, provinsi, kabupaten, kota. Dan untuk tahun depan, yang lulus tahun depan itu kakak-kakaknya akan ditempatkan lebih luas lagi, yaitu ditempatkan di BPS. Selain di BPS itu kementerian dan lembaga lainnya. Jadi lebih luas karena kita tahu lagi bahwa kebutuhan data itu saat ini sangat penting. Oke, jadi karena karena kedinasan, jadi udah langsung akan ditempatkan gitu ya kayak. Oke, kita langsung karena ke pertanyaan dari teman-teman karena keterbatasan waktu juga. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Bentar. Dari egeria.sa katanya, sebelum mendaftar apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, mungkin selain yang tips yang tadi ya kayak. Oke. Sebelum mendaftar yang perlu dipersiapkan itu sebenarnya bisa dicek di webnya ya, karena setiap tahun itu berubah. Jadi sebelum mendaftar, selain dari kita persiapan untuk ujian tadi, itu biasanya ada KTP, terus persyaratannya juga nilai matematika dan nilai bahasa Inggrisnya itu harus di atas 80, minimal 80. Oke. Jadi teman-teman semua mungkin ada yang baru SMA kelas 1 bisa dipersiapkan dari sekarang ya supaya mempertahankan nilainya di atas 80. Oke. Jadi bisa sering-sering untuk cek tadi webnya ya, karena pasti kebijakan tiap tahunnya itu bisa aja berubah. Oke. Kita beralih dari pertanyaan di kolom komentar gitu ya. Dari Fadi RHMA. Ada 2. Katanya, belajar statistik susah nggak, Kak? Terus suka dukanya, tadi sedikit suka dukanya, Kak, boleh diceritain? Oke. Jadi, in general ya, kuliah statistik itu susah. Tapi, kita bisa mengatasinya dengan mindset tadi. Jadi, sebenarnya kita itu bisa mengatur diri kita ya. Karena yang membuat kita bisa itu sebenarnya adalah pemikiran kita sendiri. Kita melimit diri kita, terkadang kita melimit diri kita kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak mungkin. Dan di statistik itu ada peluangnya. Jadi ada pun peluangnya meskipun sedikit, kita masih bisa mengusahakannya gitu. Jadi teman-teman semua,
kita mulai dari mengubah mindset, mengubah pemikiran kita. Karena aku juga hobi baca buku tentang motivasi dan self improvement gitu ya. Jadi waktu itu aku dengar bahwa ada teknik transpersonal dari psikologi itu, ketika kita mensugesti diri kita sugesti kita berada di bawah alam sadar bahwa pastikan bahwa kita bisa melewati hal itu. Meskipun susah, itu anggap saja itu sebagai jalan untuk pendewasaan diri kita, sebagai tantangan, challenge bagi kita. Karena ya gak ada yang mudah. Kalau menurut aku di dunia ini, di jurusan apapun itu pasti ada tantangannya kan. Jadi harus ubah mindset. Oke, setuju banget ya, karena apapun jurusannya pasti memiliki tingkat kesulitan tertentu gitu ya kayak. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan dari Faradila dan teman-teman juga yang bakal aku rangkum gitu ya, karena masih satu jenis lah ya. Itu tentang tesnya. Tadi kan ada banyak rangkaian tes yang harus diikuti gitu ya. Nah, kalau tes kesehatannya itu apa aja? Terus ada maksimal atau minimal minus mata atau enggak? Itu dulu, Kak. Oke, untuk tes kesehatannya itu medical check up biasa aja sebenarnya, kayak tes urin, tes darah, terus tes alat indera seperti mata dan lain-lainnya gitu kan, medical check up biasa. Terus kalau misalnya untuk mata, tahun ini ada persyaratan, ada batasan matanya, yaitu maksimal itu minus 6 dioptri. Jadi di atas itu nggak bisa. Terus nggak boleh buta warna, dan tes kesehatannya juga nggak ada pakai maksimal tinggi atau berat gitu. Jadi kayak nggak harus ideal, nggak apa-apa. Oke, tapi selain belajar juga dijaga gitu ya kesehatan matanya ya. Iya, benar banget. Apalagi daring itu kan sering lihat laptop gitu kan, gadget. Oke, nah terus ada yang nanya juga tentang ini. Udah muncul belum? Tes fisiknya apa aja? Oke, tes fisiknya nggak ada ya, nggak ada pakai lari atau sebagainya. Jadi seperti tadi medical check up biasa, pokoknya kalau nggak ada sakit yang akan mengganggu kita di pekerjaan nanti atau di perkuliahan, insya Allah lulus. Jadi sering-sering jaga kesehatan, minum susu ya, jaga pola makannya. Oke, nah terus Kak langsung aja ke dari pertanyaan dari Nila sama dari tadi siapa ya? Dari Varela katanya. Sama pertanyaannya, kalau misalnya kita tuh gagal di salah satu rangkaian tes gitu, apa masih punya peluang nggak sih Kak? Oh, oke. Jadi kalau di STIS itu sistemnya setiap tahapan tuh ada yang gugur. Artinya misalnya seleksi pertama nih matematika. Terus yang diambil 10% dari yang ikut tes matematika. Nah, itu selain dari 10%, artinya 90% lagi, itu langsung gugur. Nggak ada diambil sisa atau untuk mencukupinya. Oke, jadi harus yang benar-benar bertahan dari awal sampai akhir itu baru bisa gitu ya? Ya, jadi gregetnya tuh terasa. Oke, Kak Munifa, karena keterbatasan waktu juga nih, terima kasih sebelumnya udah mau sharing sama kita tentang jurusan dan pengalaman perkuliahannya. Pastinya bermanfaat banget nih buat kita, Kak. Oke, dan mungkin untuk teman-teman yang belum tersalurkan pertanyaannya gitu ya, boleh kalau misalnya mau nanya lewat intip kuliah atau misalnya ke Kak Munifanya langsung boleh ya Kak ya? Ya, boleh banget. Oke, Kak Munifa, sebelum kita menutup, mungkin ada closing statement dari kakak untuk teman-teman, Kak? Oke, closing statement-nya bagi teman-teman semua, tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini, karena apalagi perkuliahan ya, perkuliahan itu sebenarnya awal dari perjuangan kita yang sesungguhnya. Di perkuliahan inilah yang menentukan akan seperti apa kita, akan seperti apa masa depan kita. Jadi, fokuslah pada apa yang sudah teman-teman pilih, berjuang sampai titik darah penghabisan, dan jangan pernah merasa insecure atau
stop untuk membandingkan diri dengan orang lain, karena kita itu unik, kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi maksimalkan apa yang ada dan berikanlah kontribusi semaksimal mungkin. Karena orang lain itu nggak peduli seberapa hebat atau sepintar apapun kita, yang orang lain lihat adalah bagaimana kontribusi kita atau kebermanfaatan kita bagi mereka. Oke, memotivasi banget nih ya untuk aku pribadi dan pastinya untuk teman-teman yang nonton gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi kamu Nifa, sukses terus ngajar kuliahnya ya. Terima kasih. Amin. Kembali.